kaget juga ngelihat kondisi si Harry berdarah-darah gitu. Akhirnya dia manggil temennya yang satu lagi yang cowok. Nah, temennya ini orang Filipina juga. Yang cowok ini kenapa nggak ngedenger teriakannya si Harry? Karena pada saat itu teman satunya lagi itu dia lagi dengerin musik pakai headset gitu. Jadi nggak denger, akhirnya dipanggilin sama teman yang cewek tadi pertama mau bantuin si Harry. Nah, akhirnya datang. Oke, halo brosis, balik lagi sama gue Puja Agung. Nah, sebelum gue lanjutin cerita dari kisah si WNI yang nyaris dimutilasi itu, sebelumnya gue mau minta maaf nih sama brosis semua, kenapa sampai harus bikin part 2. Karena jujur nih ya, sebagai newcomer storyteller ya, yang mau publikasiin karyanya di YouTube, gue ini jujur ngedit sama bikin videonya itu cuma modal HP doang nih untuk saat ini. Jadi kemarin aja proses download sama upload itu satu video hanya durasi 9 menit, itu gue bisa makan waktu 2 jam gitu. Nah, jadi terpaksa gue bikin part 2. Tapi mungkin ke depannya next gue bakal ringkas bawain cerita 10 menit sebisa mungkin gue selesai. Jadi nggak perlu ada lagi part-part 2 lagi. Brosis bantu channel ini supaya bisa terus berkembang agar terus bisa menyajikan kisah-kisah yang bisa ditayangkan dan kedepannya supaya lebih baik lagi. Nah, caranya cukup dengan subscribe, like, share, and comment channel ini. Cukup channel ini aja berkembang nih brosis, semoga coronanya jangan terus berkembang. Nah, ngomong-ngomong corona, ini juga kan lagi musim hujan nih brosis. Nah, buat brosis semua, alangkah baiknya nih kita harus lebih bisa menjaga kesehatan kita. Salah satunya dengan menggunakan pakaian hangat nih brosis, kayak gue sekarang nih. Karena cuaca di luar kan lagi dingin banget, daripada lu masuk angin kan. Kita lanjut ke ceritanya. Nah, jadi dari setelah temennya si Harry yang cewek ini manggil temennya yang cowok pakai headset itu, akhirnya si cowok itu datang dan bantu dobrak pintu, akhirnya sampai kebuka juga. Langsung si Harry ini dengan paniknya dia lari ke ruang tengah, duduk di sofa. Sambil kondisi si Harry itu udah penuh berdarah-darah nih brosis. Nah, dan yang paling parahnya kan dia masih shock dong. Masih berdarah-darah, masih nggak nyangka sama apa yang udah menimpa sama dirinya nih brosis. Dan si pelaku, si Kevin itu, dia tepat mundar-mandir di depan si Harry. Dan si Harry untungnya memang di ruang tengah itu ditemenin sama temannya yang tadi bantu dobrak pintu kan, yang cewek. Nah, yang teman cowoknya itu lagi hubungin polisi. Nah, sambil nunggu polisi datang, si Kevin ini mondar-mandir terus nih di depannya si Harry. Ya, mohon maaf nih ya gue ngeri-ngeri aja gitu. Nekat, udah tanggung gitu kan, sekalian si Harry-nya malah jadi dihabisin karena masih ada di ruangan yang sama gitu kan, kita nggak pernah tahu. Tapi untungnya si Kevin ini juga mungkin ada rasa kekhawatiran atau punya alibi lain gitu. Dan si Harry lihat setelah dia mundar-mandir si Kevin ini di depan si Harry, akhirnya si Kevin ini pergi ke balkon, pernyataan dari si Harry nih. Terus si Harry denger si Kevin itu kayak telepon temennya, terus kayak bilang, di sini di kamar itu gue ada nyimpen pisau di toilet, padahal gue nggak nyimpen pisau dan gue pun nggak tahu beneran ada pisau atau enggak di toilet itu gitu. Akhirnya singkat cerita polisi pun datang nih. Nah, setelah polisi datang itu kan masing-masing diinterogasi, si Harry diinterogasi, si Kevin pun diinterogasi gitu. Si Kevin diinterogasinya beda ruangan nih sama si Harry nih. Nah, si Harry itu diinterogasi sama si polisinya itu nadanya itu biasa gitu, nadanya lembut. Tapi si Harry ngedenger si polisi yang interogasi Kevin itu nadanya kayak bentak-bentak gitu, marah-marah. Cuman nggak tahu detail interogasi ke si Kevin seperti apa. Nah, nggak lama kemudian akhirnya udah kita berdua udah diinterogasi ya, si Harry sama si Kevin itu udah diinterogasi. Akhirnya si pihak polisi itu panggil pihak rumah sakit. Akhirnya mereka berdua dilarikan ke rumah sakit Royal Prince Alfred Sydney. Dan pada saat itu polisi belum bisa menentukan siapa yang salah karena si Harry punya alibi, si Kevin pun dia masih berkelit gitu dan punya alibi sendiri juga. Tapi pada akhirnya ini banyak teori-teori konspirasi mengenai niat si Kevin untuk menghabisi si Harry ini. Nah, sebelum kita lanjut ke teori konspirasinya nih, ya sebenarnya gue kalau ngebayangin gitu ya, dipukul kepala lu, tengkorak kepala lu sampai 20 kali pukulan pakai palu dan itu masih bisa
selamat dan dia masih bisa duduk di sofa nunggu polisi datang, dan itu kan waktunya lama gitu ya, darah bercucuran, dia nggak pingsan, dia juga masih kuat gitu sambil nunggu pihak rumah sakit datang ya. eh, Alhamdulillahnya si Harry ini masih diberikan kesempatan hidup. Nah, lanjut ke teori konspirasinya, kenapa sih kasus ini bisa dibilang WNI selamat dari mutilasi gitu ya? Karena ternyata setelah keduanya dilarikan ke rumah sakit tadi, polisi ini menemukan beberapa barang bukti yang posisinya ada di bawah tempat tidur si Kevin, yang pada saat itu kamarnya kan satu kamar berdua sama si Harry. Nah, cuma kasurnya masing-masing. Nah, di bawah tempat tidur Kevin itu polisi menemukan adanya plastik makanan, terus plastik sampah yang besar atau kantong sampah yang besar, terus pemutih, sama gergaji manual. Nah, alat-alat itu diidentifikasi oleh pihak polisi adalah sebagai percobaan untuk menghilangkan mayat atau sisa tulang belulang dari manusia. Ngeri juga kan? Gila sih. Selain itu, pernyataan si Harry bahwa Kevin ini meminjam uang ke si Harry itu memang nominalnya besar ratusan juta dalam 3 kali tahapan. Dan sepengetahuan Harry, dia bilang untuk usaha hand sanitizer bisnis. Tapi sampai detik ini pun, Harry sendiri nggak pernah ngeliat Kevin ini ada transaksi jual beli hand sanitizer gitu. Justru yang Kevin tahu itu ada dia utang sama 5 orang teman lainnya. Nah, bisa jadi ini memang hanya asumsi dari pihak si Harry, tapi bisa jadi si Kevin pinjam uang ke si Harry nominal gede itu untuk lunasin hutangnya sama 5 orang. Akhirnya sama 5 orang ini kan lunas hutangnya, tinggal 1 orang. Ya udah, tinggal dilenyapin aja. Menurut si Harry, bisa jadi ke arah sana gitu. Tapi kan gila banget, lu temen udah ngebantu lu, tapi lu mikirnya pendek banget gitu si Kevin ini sampai mau ngilangin nyawa seseorang gitu. Parah banget sih. Jadi buat brosis semua, lebih hati-hati lagi ya, mawas diri, tingkatkan kewaspadaan diri, dan jaga kesehatan diri supaya kita pun selalu sehat, terhindar dari hal-hal buruk yang tidak ingin kita alami. Oke, cukup sampai sini aja untuk kisah kali ini. Semoga Brosis tetap setia dan bisa nonton kisah-kisah lanjutannya atau kisah berikutnya yang bakal selalu gua sajikan buat Brosis semua. Terima kasih Brosis.